Hai, kenalin aku Ardina Givendi Ramadan dan kali ini kita akan membahas tentang workout atau latihan beban. Latihan beban sendiri merupakan latihan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat bantu untuk menambah kekuatan fungsi otot yang bisa digunakan untuk mencegah cedera atau untuk tujuan kesehatan, dan juga bisa untuk menambah massa otot atau hipertrofi. Nah, apa sih hipertrofi itu? Nah, hipertrofi itu adalah peningkatan ukuran dari sel-sel otot. Ya, jadi hipertrofi ini adalah pembesaran atau pertambahan pada massa total suatu otot. Nah, baik teman-teman, ada faktor lain lagi yang mempengaruhi perkembangan otot. Di antara lainnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu hipertrofi atau peningkatan ukuran dari sel-sel otot atau penambahan massa total sebuah otot. Nah, pada pertumbuhan otot ini kita juga memerlukan bahan bakar, yaitu adalah protein. Nah, protein sendiri nanti akan menjadi makanan bagi otot kita untuk otot kita dapat bertumbuh, dan juga kita juga memerlukan waktu istirahat yang cukup, dalam hal ini tidur, untuk kita dapat beregenerasi kembali dan bertumbuh besar dan bertambah kuat juga. Nah, selain daripada itu ada faktor lain yang mempengaruhi pada pergerakan kita ketika kita berlatih, yaitu adalah failure atau kegagalan, di mana suatu keadaan di mana kita sudah tidak bisa mengangkat beban lagi. Nah, ada studi yang mengatakan bahwa failure atau kegagalan pada otot atau mendekati kegagalan pada otot itu kurang lebih efektif dalam meningkatkan hipertrofi otot, kekuatan, dan juga aktivasi pada otot kita. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai pada gerakan inti, alangkah lebih baiknya untuk kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot kita tidak kaget terhadap beban yang akan kita angkat nanti. Baik, otot pertama yang akan kita latih adalah otot bicep. Otot bicep ini kita bisa melatihnya dengan menggunakan sepasang dumbbell. Nah, gerakan yang akan kita lakukan ini adalah namanya bicep curl. Bisa juga dengan hanya menggunakan satu lengan bergantian. Dan kita juga bisa melatih otot bicep dan otot brachialis secara bersamaan dengan exercise yang namanya adalah hammer curl, yang caranya adalah seperti ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melatih otot tricep atau bagian belakang dari lengan kita yang berlawanan dengan otot bicep. Kali ini kita akan lakukan 3 gerakan. Yang pertama adalah overhead dumbbell overhead tricep extension dengan menggunakan beban yang cukup berat. Kita akan menggunakan 2 lengan secara bersamaan. Caranya adalah seperti ini. Kita angkat bebannya di atas belakang kepala kita, lalu kita angkat ke atas. Atau bisa juga dengan kita hanya menggunakan satu dumbbell dengan satu tangan dengan beban yang lebih ringan. Caranya adalah seperti ini. Nah teman-teman, setelah kita melatih otot tricep, selanjutnya kita akan melatih otot bahu. Kita akan melatih otot bahu bagian depan terlebih dahulu. Kita menggunakan dumbbell. Nama latihan yang akan saya lakukan kali ini adalah shoulder press, standing shoulder press. Jadi shoulder press yang berdiri.
Pertama, kita angkat dumbbell seperti ini, posisikan lengan setidaknya 45 derajat ke arah depan, jangan seperti ini, tapi agak dibeginikan. Lalu kita angkat bebannya ke atas. Nah, selanjutnya kita akan melatih otot bahu bagian samping yang akan membuat bahu kita terlihat lebih lebar. Nama latihannya adalah dumbbell lateral raise. Kita ambil sepasang dumbbellnya, kita berdiri tegak atau bisa sedikit condong ke depan jika ingin yang sedikit lebih susah. Lalu kita dapat mengangkat dumbbellnya dengan cara seperti ini. Pastikan pada gerakan kali ini teman-teman tidak menggunakan beban yang terlalu berat dan jangan menggunakan momentum. Gunakanlah otot bahu bagian samping kalian dan jangan biarkan sampai otot trapezius ini untuk membantu bekerja. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melatih otot dada kita. Pada latihan dada ini kita akan menggunakan 3 variasi gerakan. Yang pertama adalah push up biasa, regular push up. Lalu kita akan menggunakan exercise yang bernama dumbbell press, tapi kali ini tidak ada bench, jadi kita di lantai saja dengan alas matras. Jika tidak ada pun tidak apa-apa. Lalu yang terakhir adalah dumbbell chest fly. Nah, pertama kita lakukan push up. Teman-teman masuk kepada posisi push up, lalu push up. Pastikan push up dengan posisi sempurna, jangan seperti ini atau seperti ini, atau hanya setengah-setengah saja. Pastikan dari atas hingga bawah. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada dumbbell press. Kita menggunakan dumbbell, lalu kita akan berbaring dengan menekuk kaki kita seperti ini. Nah, lalu kita posisikan dumbbell di sebelah dada kita, lalu kita angkat. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan variasi gerakan yang bernama dumbbell chest fly. Kita sama, posisi tidur, kaki ditekuk, lalu seperti ini. Kita keluarkan dumbbell ke arah samping, lalu kita angkat lurus di atas dada kita. Nah, selanjutnya setelah kita melatih otot dada, kita akan melatih otot back kita atau otot punggung. Kali ini kita bisa dengan hanya menggunakan satu dumbbell saja, bergantian. Baik, nama latihan kali ini adalah dumbbell bend over row. Kita pastikan ada dumbbell, lalu kita cari tumpuan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan tiang ini. Kita berpegang pada tiang, kita agak membungkuk. Lalu kita tarik dumbbellnya ke arah belakang atas, seperti ini. Baik teman-teman, kepada latihan upper body yang terakhir atau tubuh bagian atas yang terakhir, kita akan melatih otot traps kita, otot trapezius atau punuk. Caranya teman-teman bisa mengambil dumbbell seperti ini, lalu teman-teman coba mengangkatnya dengan menggunakan traps teman-teman atau punuk teman-teman. Jadi seperti ini. Pastikan untuk tahan dumbbell di posisi atas selama kurang lebih 2 detik dan dirasakan. Selanjutnya kita akan beralih pada tubuh bagian bawah kita atau kaki dan betis. Nah, gerakan yang pertama ini adalah squat, tapi kita dengan menggunakan dumbbell atau beban tambahan yang akan kita gunakan untuk squat. Nah, kali ini kita cukup menggunakan satu dumbbell saja. Nama latihan yang akan kita lakukan ini adalah goblet squat.
Caranya kita mengambil dumbbell dengan dua tangan kita seperti ini, sama seperti ketika kita melakukan tricep dumbbell extension. Lalu kita berdiri, posisi tegak, lalu kita turunkan badan kita dan kita angkat kembali. Nah, baik, jadi begitu gerakannya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih pada otot. Ini kita calf atau otot betis kita. Caranya cukup mudah. Teman-teman bisa menggunakan 1 atau 2 dumbbell. Lalu teman-teman mencari tempat yang agak tinggi untuk pijakan kaki teman-teman. Lalu kita akan letakkan sebagian kaki kita, kaki bagian depan pada tumpuan tersebut, lalu pertengahan hingga ke belakang kita tidak menapak pada permukaan yang lebih tinggi tersebut. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan batu bata ini. Kali ini saya akan menggunakan 1 dumbbell. Caranya teman-teman cukup naiki saja batu bata ini depannya, lalu teman-teman dapat mengangkat tubuh teman-teman dengan menggunakan paha teman-teman. Turun perlahan, naik, turun, naik, turun. Baik, masuk kepada olahraga yang terakhir. Kita akan melatih otot glutes kita atau otot bokong dan otot hamstring atau bagian belakang dari paha kita. Nah, gerakannya kali ini ada 2, yaitu deadlift dan Romanian deadlift. Kita dapat menggunakan dumbbell untuk kali ini. Sebenarnya ini menggunakan barbel yang panjang, tapi tidak apa-apa. Kita menggunakan dumbbell saja. Masuk pada gerakan yang pertama, kita akan melakukan deadlift. Pertama, posisikan dumbbell di depan kaki teman-teman. Lalu teman-teman membungkuk sambil agak sedikit punggungnya untuk diluruskan. Jangan seperti ini, tapi seperti ini. Lalu kita ambil dumbbellnya. Baik, kita angkat. Angkat. Lalu kita turunkan. Kita angkat lagi. Lalu kita turunkan. Nah, deadlift ini akan melatih keseluruhan otot paha kita, hamstring dan glutes. Lalu selanjutnya adalah Romanian deadlift. Dasarnya hampir sama, tapi kita tidak akan menjatuhkan bannya hingga bawah. Nah, kita hanya akan sampai ke sekitar batas sini saja. Nah, caranya kurang lebih sama seperti tadi teman-teman. Kita ambil bebannya, dumbbell kita angkat, kita turunkan. Nah, bokong kita agak kita mundurkan, beban tidak menyentuh tanah, lalu kita angkat. Turunkan, angkat. Ingat, beban tidak menyentuh tanah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya share kepada teman-teman dapat bermanfaat kepada teman-teman. Terlebih bagi teman-teman yang ingin berlatih dengan beban yang ada di rumah. Mungkin teman-teman malu datang ke gym, tidak apa-apa. Kita kali ini latihan di rumah dengan menggunakan sepasang dumbbell atau 2 pasang dumbbell. Nah, jika ada kesalahan dari saya, mohon untuk dimaafkan dan dikoreksi pada kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. See you next time.